warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sani, channel seputar dakwah Islam dan petani organik Besparmen Indonesia. Hari ini tepatnya tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah atau bertepatan tanggal 19 Juli 2023. Kita akan menghadiri acara Tabligh Akbar dan Tauhid Akbar dalam rangka menyambut 1 Muharram 1445 Hijriah yang dipimpin oleh Yang Mulia Abuya Syekh Kausar Fawrizi bin Syekh Haji Alauddin Muhammad Aun yang dilaksanakan di Desa Telurumbiak, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh, Singkil, Aceh. Sebelum menyaksikan tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Abuya Syekh Kausar Fawrizi, bagi yang baru saja menonton channel kami ini, jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Dan acara selanjutnya, masuklah kita kepada acara inti atau acara yang kita nanti-nantikan, ceramah agama seputaran Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2023 Masehi, serta tawajuh dan doa yang dalam hal ini disampaikan oleh Abuya kita. Kepada Abuya, tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari yang berbahagia ini, tidak ada kata yang paling pantas kita haturkan, kita sampaikan, melainkan apa yang kita rasakan saat sekarang ini, yaitu rasa syukur yang setinggi-tingginya. Rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan, umur, kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul melaksanakan rutinitas kita, aktivitas tahunan kita, yaitu Tabligh Akbar dan Tawajuh Akbar. Rasa syukur yang setinggi-tingginya itu tentunya dalam keadaan apapun kita harus merasakannya. Dalam keadaan seperti apapun kita harus merasakan
sampai-sampai kita dibimbing, diajarkan oleh guru-guru kita, yaitu kita diajarkan zikir yang berketerusan, berkepanjangan, dawam terus menerus, berkekalan. Agar apa? Agar kita tidak terlepas mengingat Allah. Itulah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hela nafas kita selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini juga kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliaulah sang junjungan alam, dari beliaulah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengajarkan kepada para sahabatnya mengenalkan ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah kepada para sahabat-sahabatnya. Kemudian para sahabat mengajarkan kembali kepada para ulama-ulama, para murid-muridnya, terus bersambung sampai itu sekarang kepada kita. Sampai masa saatnya nanti kita akan mengharap syafaat dan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tabligh akbar dan tawajuh akbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati, yang saya muliakan, yaitu Umi, yaitu ibu saya yang sudah sedang berhadir, yaitu dari Kuala Baru. Beliau tadi dari Kuala Baru, saya dari Riau. Nah, saya bermukim dan berdomisili di Riau. Jadi bolak-balik ke Kuala Baru, pulang pergi. Kemudian yang saya hormati yaitu Abuya Asra Ibrati, yang juga hari ini ada bersama-sama kita semua. Kemudian yang saya hormati yaitu Bapak Imam Mukim Ranto Gedang. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Telur Rumbia, Bapak Kepala Desa Ranto Gedang, Bapak Kepala Desa Parapea Kota Pengindah, kemudian Bapak Kepala Desa Kuala Baru Sungai yang juga sudah berhadir bersama-sama kita di sini. Alhamdulillah, mereka sempatkan waktunya, bahkan di antara dari kepala-kepala desa yang berhadir pada hari ini, mereka juga adalah bagian dari jamaah kita. Nah, jadi jangan sampai kita semakin diberikan Allah nikmat, sampai diberikan Allah kesempatan, diberikan Allah jabatan, justru malah kita sibuk dengan urusan kita. Justru ketika Allah berikan itu kepada kita, justru kita akan lebih giat lagi dalam urusan-urusan agama. Sebagai apa? Sebagai itulah tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu kita tidak terlalu lama, agak singkat. Pada tahun-tahun sebelumnya kita sudah membahas banyak hal di dalam acara tabligh akbar dan tawajuh akbar. Karena kita membahas tentang sejarah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat panjang hikayatnya. Pernah juga kita membahas tahun yang lalu tentang orang-orang yang bertaubat, orang yang hijrah. Agar apa? Agar menjadi iktibar kepada kita, agar menjadi pelajaran kepada kita dengan cerita-cerita itu.
mungkin tidak terlalu panjang, masih seputaran dengan hijrah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yuhajir fi sabilillah, wa may yuhajir fi sabilillah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a." Wa may yuhajir wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allah ghafurur rahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dulu tak pakai kalender. Jadi dulu tidak ada yang namanya tahun Hijriah, itu tidak ada. Jadi maka ada sebagian yang mengatakan itu bid'ah. Jadi orang Arab dulu tidak pakai kalender. Ciri orang primitif adalah mereka yang selalu menyebut musim. Kalau kebetulan lahirnya musim banjir, maka mereka menyebutnya Amul Faiton. Kalau kebetulan tahun itu banyak orang yang mati atau meninggal, maka disebut Amul Huzni atau tahun duka cita. Di beberapa tahun yang lalu sempat ada tragedi yang kurang menyenangkan, musibah. Itu kalau disebut dengan orang primitif itu termasuk Amul Huzni. Maka tahun kita sekarang ini sudah ada, yaitu tahun Hijriah. Kita tinggal menyebut tahun 1445 Hijriah. Jadi waktu itu semuanya tergantung momen. Jadi tergantung momennya apa. Inilah ciri masyarakat primitif, tak peduli kepada tanggal. Maka Rasulullah SAW dia tidak tahu kapan dia lahir. Waktu di sekolah kita ditanya kapan Rasulullah dilahirkan, maka kita sebut dengan Amul Fil atau tahun gajah. Karena waktu itu kebetulan datang tentara bergajah, namanya Abraha. Dia bawa gajah sampai ke tempat melontar jumroh di Mina. Gajah itu tak mau tegak, dipanggil pawang yang paling hebat, tetap dia tidak mau berdiri. Sampai akhirnya Allah turunkan, wa arsala alaihim tayran ababil tarbihim bi hijaratin min sijil. Kami tembak dia dengan tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka seperti daun yang dimakan ulat. Menurut Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar, kata dia bukan bara api neraka yang ditembakkan itu. Datang burung yang membawa debu yang mengandung wabah penyakit, atau seperti cacar atau campak sekarang kalau kita kenal. Jadi pasukan tentara Abraha itu matinya mengerikan. Semua kena penyakit yang mengerikan. Itu kata Syekh Muhammad kata Syekh Muhammad Abduh di dalam tafsir Al-Manar. Benar atau tidaknya wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 10 tahun Nabi menjadi raja, menjadi pemimpin. Waktu itu belum ada kalender. Kemudian meninggal Nabi, naik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. 2 tahun tak juga ada kalender Hijriah. Kemudian meninggal Abu Bakar, naik Sayyidina Umar menjadi khalifah selama 5 tahun. Jadi Nabi 10 tahun, kemudian Sayyidina Abu Bakar selama 2 tahun, kemudian Sayyidina Umar selama 5 tahun. Zaman Khalifah Umar inilah datanglah seorang gubernur yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau membawa surat, Sayyidina Umar, ya, kata Sayyidina Umar, kami ini malu sebagai gubernur menerima surat dari raja tetangga. Mereka pakai kalender, ada tanggal tahunnya, sementara kita tidak pakai kalender. Kata gubernur yaitu Abu Musa Al-Asy'ari,
kita akan membuat kalender Islam, kata Sayyidina Umar. Ini menunjukkan Sayyidina Umar bin Khattab itu orangnya tidak diktator, tidak otoriter, tidak mentang-mentang sahabat Nabi. Saya, ana Umar, pengganti Abu Bakar, langsung kita tetapkan. Enggak. Tetapi beliau mengajak bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Mereka bermusyawarah. Jadi kalau ada orang sekarang yang tidak mau bermusyawarah, berarti itu tandanya dia merasa lebih hebat daripada Umar bin Khattab. Sedang Sayyidina Umar saja masih bermusyawarah. Jadi dia kumpulkan semua sahabat-sahabat Nabi. Karena dulu pesan Nabi, kalau ada di dalam Al-Quran, ambil di Al-Quran. Kalau tidak ada di Al-Quran, maka ambil di dalam hadis. Kalau tidak ada di dalam hadis, tanya sahabat-sahabatku, kata Nabi. Mungkin kau tak tahu hadisnya, sahabat-sahabatku tahu hadisnya. Kalau orang sekarang tidak, semuanya sudah ada di dalam kepala saya. Memang siapa kita? Sedangkan sahabat Nabi saja rendah hati. Hai sahabat-sahabat, kata Umar, menurut kalian kapan kita mulai kalender Islam ini? Lantas dilaksanakan musyawarah. Ada pendapat yang pertama mengatakan, kita mulai kalender ini dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka bermusyawarah. Pendapat ini ditolak, tak diterima. Mengapa? Karena 40 tahun Nabi sudah lahir, tak ada perubahan. Yang berzina tetap berzina, yang mencuri tetap mengambil hak orang lain, yang melakukan perbuatan dosa tak berhenti. Itulah menunjukkan orang saleh, orang baik. Kalau dia baik untuk dirinya saja atau dirinya sendiri, maka itu tidak ada gunanya. Maka Nabi 40 tahun baik, tapi untuk dirinya saja. Kalender ini tidak cocok dimulai dari lahirnya Nabi, karena tidak membawa momen perubahan. Itu hasil musyawarah. Tolak pendapat yang pertama. Kemudian ada pendapat lagi, kata Umar. Ada pendapat yang kedua, kapan kita mulai tahun Hijriah? Atas yang lain memberikan pendapat, kita mulai kalender Hijriah ini dari turunnya Iqra. Jadi dari turun ayat Al-Quran yang pertama, yaitu Iqra. Pendapat ini juga lantas ditolak, tak dipakai. Kenapa? Karena Al-Quran sudah turun selama 13 tahun, juga tetap tidak ada perubahan. Ini menunjukkan kitab suci itu, jika hanya dibaca saja tidak diamalkan, itu juga tetap tidak akan membawa perubahan. Maka tak bisa kita mulai kalender Islam ini dari turunnya Al-Quran, kata sahabat-sahabat Nabi yang ada di situ. Kemudian ditolak pendapat yang kedua tadi, tak pakai. Oke, kemudian ditanya lagi, apakah ada pendapat lagi yang lain? Ada, kata sahabat Nabi. Apa pendapatnya? Pendapat yang ketiga yaitu, bagaimana kalau kalender Islam ini kita mulai dari meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Nabi, disitulah kita buat tahun yang pertama. Lantas pendapat ini juga ditolak. Coba kita bayangkan, andaikan saja tahun Hijriah ini dibuat, yaitu saat meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti ucapan selamatnya juga berbeda. Selamat menyambut tahun Ta'siyah. Ya kan? Setiap kali kita memperingati tahun baru Islam, berarti kita semuanya bersedih. Karena kenapa? Karena mengingat kepergian atau meninggalnya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal menyambut tahun pasti kita akan menangis. Maka pendapat yang ketiga ini juga ditolak. Karena isinya mengingatkan kepada kematian, tidak membangkitkan semangat atau tahun duka cita. Jadi pendapat ini tak pakai. Kemudian ditanya lagi, ada lagi pendapat? Nah, ini pendapat yang keempat ini adalah ikhtilaf. Jadi satu riwayat menyebut Sayyidina Ali yang berpendapat, kemudian disetujui oleh Sayyidina Umar. Kata
Umar. Itu riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua, Umar sendiri yang mengatakan. Apa kata Sayyidina Umar? Al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang memisahkan antara hak dan yang batil. Mana yang bengkok, mana yang lurus. Mana orang yang betul-betul masuk Islam dan mana orang yang munafik. Maka kalau begitu kita pakai momen hijrah. Jadi sepakat semuanya waktu itu disetujui oleh seluruh sahabat. Jadi tak usah dipermasalahkan. Mau pakai riwayat yang pertama, mau kata Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Umar, dua-duanya berkiter RA radhiyallahu anhu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun hijrah atau tahun hijriah ini diambil dari momennya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajar artinya bukan pindah, tetapi meninggalkan. Bukan susah meninggalkan tempat, meninggalkan Makkah pindah ke Madinah. Tak terlalu payah. Lalu hijrah itu siapa yang dikatakan hijrah? Kata Nabi, kalau kalian ingin tahu hijrah itu siapa? Wal muhajir, orang yang hijrah adalah man hajara ma nahallahu an, orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut orang yang hijrah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Berasal dari kabilah Ghifar. Kabilah Ghifar itu bisa dikatakan punya latar belakang yang sangat kelam. Kabilah yang keras, dikenal juga dengan desa perampok. Tapi punya satu keistimewaan, yaitu kabilah Ghifar ini adalah orang yang paling memahami jalan, orang yang paling tahu jalan. Jadi hobinya itu bertualang. Jadi kalau kita tersesat, tanya aja kepada kabilah Ghifar, pasti mereka tahu jalannya. Jadi, tapi mohon maaf, kabilah Ghifar ini adalah lingkungan yang beritu hitam. Kalau di Medan itu daerah apa itu? Kalau di Medan itu ada daerah namanya Kampung Kering. Nah itu daerah kampung narkoba. Ya kan, terkenal banyak pemakai dan bandar narkoba di situ. Nah kalau zaman dulu ada namanya kabilah Ghifar, ya kan? Tempatnya Jundub bin Junadah. Kemudian banyak para penjahat, para perampok dan sebagainya. Jadi kalau orang lewat di situ itu harus berhenti dulu setoran. Banyak preman harus berhenti dulu setoran. Tapi secara singkat saya sampaikan, Jundub bin Junadah ini adalah orang Ghifar dari Ghifar sehingga dikenal dengan Al-Ghifari. Berasal dari Ghifar. Mendengar ada seorang yang menyebut dirinya seorang nabi. Masuk cahaya hidayah dalam dirinya. Kemudian beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW di kota Makkah Al-Mukarramah. Singkat cerita, beliau masuk Islam. Setelah masuk Islam dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang jauh lebih baik. Kenapa saya kisahkan ini? Karena mohon maaf, kita semua, kita ini manusia. Sebagai manusia biasanya tentunya kita pernah melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti memiliki kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti memiliki salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu, orang yang pernah melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat. Maka oleh sebab itu, adakah kita yang merasa diri kita suci? Aku suci, aku bersih, aku tak pernah salah, aku tak pernah silap, aku tak pernah khilaf. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, silap dan salah. Maka kalau ada orang yang mengatakan aku tak pernah lupa, aku tak pernah silap, aku tak pernah salah,
maka sesungguhnya saat itu dia sedang silap, lupa dan salah. Oleh sebab itu, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti punya salah. Nabi Adam, beliau seorang nabi, ditunjukkan oleh Allah. Beliau salah untuk menunjukkan sifat manusianya. Kata Allah, jangan makan buah ini, kata Allah. Beliau makan. Tapi ketika salah, diberi Allah peluang untuk bertaubat. Fatalaqa Adam min Rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam menerima kalimat taubat, lantas dia bertaubat. Itulah yang membedakan antara Adam dengan setan. Setan tidak. Kalau setan dia salah, diberi kesempatan taubat, nggak mau taubat. Setan salah. Di mana salahnya? Disuruh sujud untuk hormat, dia tidak mau sujud. Katakan Allah dalam Al-Quran, wa yasbunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kami perintahkan pada semua malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Semua sujud, semua patuh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sujudnya yang penting, perintah Allahnya yang penting. Tapi satu makhluk yang gak mau sujud namanya iblis. Siapa iblis itu? Iblis itu adalah dari kalangan jin. Wa isbunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaka an amri rabbih. Dia termasuk kalangan jin yang berbuat fasik, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bukan sujudnya di situ, tetapi yang penting di situ adalah perintah Allah. Jadi makanya ketika Allah klarifikasi kepada iblis, jadi Allah klarifikasi, ditanya kepada iblis, kenapa kau tidak mau sujud, wahai iblis? Apa kata iblis? Qala ma mana'aka ala, kata Allah, qala ma mana'aka ala tasjuda is amartuka. Ya Allah berkata, wahai iblis, kenapa kau tidak mau sujud ketika aku perintahkan, kata Allah. Ini perintahku, kata Allah. Kenapa kau tidak mau sujud? Dia katakan, ana khairun min, saya lebih baik darinya. Nah ini kalau ada orang yang selalu mengatakan aku lebih baik darinya, kalau ada orang yang merasa aku lebih baik darinya, nah ini iblis. Itu sifatnya iblis. Sama Allah aja dia berani jawab, ana khairun minhu, saya lebih hebat daripada dia. Jadi gak level, kata iblis. Yang lebih hebat harusnya sujud, ya kan? Yang lebih hebat harus sujud kepada orang yang lebih rendah, kata iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Manalah mungkin api tunduk atau sujud kepada tanah, kata iblis. Inilah iktibar yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil. Iblis salah, tapi ketika dia diberi Allah kesempatan untuk taubat, untuk kembali, dia gak mau taubat. Nah, lihat beda. Iblis dia gak mau taubat, malah mengajukan proposal kepada Allah. Ya Allah, beri saya kesempatan untuk membuktikan saya memang hebat. Kalau gak percaya, beri kesempatan untuk menggoda Adam. Saya tunjukkan saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Makanya saya gak mau sujud, kata iblis. Diberi kesempatan oleh Allah, silakan goda Adam ketika di surga. Begitu datang kepada Adam menggoda, begitu menggoda disebut dengan syaitan. Fa'azallahuma syaitan, kata Allah dalam Al-Quran. Setan menggoda Adam. Perhatikan baik-baik. Allah izinkan iblis untuk menggoda, bukan ingin menunjukkan kesombongannya, tapi ingin memberikan pesan kepada kita semua, yaitu orang yang sulit kembali kepada Allah dengan sifat sombongnya, maka sulit dia menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kalau kita sombong, kalau kita angkuh, maka semakin sulit kita mendapatkan hidayah dari Allah. Maka akan semakin tebal hijab kita, semakin susah hijab kita terbuka. Jadi itu bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan taubat, malah milih membuktikan kesombongannya. Beda dengan Adam. Adam manusia, dia salah. Diberi kesempatan taubat, dia taubat. Jadi apa bedanya manusia dengan setan? Setan tidak pernah mengenal benar, pernah salah, tidak pernah kenal benar. Manusia pernah salah, tapi kenal benar. Nah, maka kita manusia yang merasa diri kita pernah salah, maka kita harus kembali. Karena yang tidak mau kembali itu hanya satu, iblis. Maka kita harus kembali. Kemudian malaikat tidak kenal salah, selalu benar. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tidak pernah maksiat. Malaikat tidak kenal salah. Setan tidak kenal benar. Tidak ada taubat. Kita manusia pernah salah dan terbuka peluang untuk bertaubat. Jundub bin Junadah, masa lalunya kelam, perampok luar biasa, mabuk, kriminal kerjaan. Tapi dia punya kesempatan untuk kembali kepada Allah. Ketika kesempatan itu dia ambil sebelum dia wafat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah sahabat terbaik, salah satu sahabat terbaik yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Surganya bahkan nampak dalam pandangan kemuliaannya. Allah berikan gambaran-gambaran kebaikan kepadanya. Nabi mengatakan bagaimana akhir kehidupannya, memuji beliau. Beliau dipuji oleh Rasulullah SAW dan diberikan jaminan-jaminan alam kubur sampai dengan alam akhiratnya. Jadi ini mohon maaf kepada kita semua yang pernah terlibat kesalahan di masa yang lalu. Ayo kembali, ada peluang. Dan kalau nggak pernah maksiat, jangan diikuti, jangan pernah dilakukan. Kalau memang sudah pernah bermaksiat kepada Allah, maka jangan pernah lakukan. Karena kenapa? Kalau mau ikutan, kita sudah terlambat. Karena orang jahiliyah sudah duluan melakukannya. Kemudian kalau nggak mau tobat, Anda juga sudah kedahuluan dengan syaitan. Jadi kalau kita nggak mau tobat, syaitan sudah duluan nggak mau tobat. Jadi jangan kita ikuti. Kemudian, jadi ayo kita tutup masa lalu kita. Kita buka masa depan kita yang lebih baik, yaitu dengan perubahan-perubahan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muharram ini berarti ada peningkatan dari diri kita. Muharram berarti bertambah keistiqamahan kita. Bukan hanya berubah, tetapi istiqamah. Kemudian Muharram berarti ada yang lebih baik yang kita lakukan. Muharram berarti ada yang buruk yang kita tinggalkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang mari kita susun program-program kita ke depan seperti Rasulullah SAW ketika hijrah. Beliau menyusun program-programnya untuk dakwah di Madinah. Apa program yang sudah kita buat? Perencanaan yang dibuat seperti perencanaan yang sudah dibuat Nabi. Kita sudah buat program apa belum? Itu harus kita camkan di dalam diri kita. Kalau belum, berarti kita belum hijrah. Saya sebutkan tadi ceritanya, yaitu untuk apa? Untuk kita bisa mengambil yang tibarnya. Durus wal ibar, seperti yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mustafa As-Sibai di dalam yaitu kitabnya Sirah Nabawiyah. Durus wal ibar, yaitu ini ceritanya dan ini pelajarannya. Jadi mari kita ambil pelajaran itu semuanya. Kalau masalah dosa, Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, hanya dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka jangan
Dosa selain itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu dosa besar seperti zina, seperti membunuh orang lain, itu juga diampuni oleh Allah dengan taubatan nasuh, dengan taubat yang sebenar-benar. Jadi mari kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pelajaran. Apa yang kita tunggu lagi? Tadi qari kita tadi mengatakan, ya kan? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Katanya tadi. Allah tidak akan, kalau sudah dikatakan di dalam Al-Qur'an itu pakai lan. Katanya. Kalau la itu artinya tidak. Tidak masih bisa berubah. Bisa jadi tidak sekarang, nanti bisa menjadi iya. Itu tidak kalau kata-katanya ditulis dengan la. Tapi kalau Allah sudah katakan di dalam bahasa Arab, kaidahnya kalau sudah lan, katanya, lan itu berarti tidak akan berubah dan tidak pernah akan berubah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda ajal itu kalau sudah datang. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah itu maha teliti, tahu dia. Jadi disebutkan di dalam ayat yang dikatakan oleh qari kita tadi, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Seorang mayat ketika malaikat maut sudah di depan matanya, dia baru ingat kembali kepada Allah. Fa yaqulu rabbi, itu dikatakan di dalam Al-Qur'an. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berkata kepada Allah, kepada Rabb-Nya, kepada Tuhannya, laula akhartani ila ajalin qarib. Andaikan saja ya Allah bisa ditunda ajalku ini sekejap saja. Kata seorang mayat, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka aku akan bersedekah dan akan berbuat atau melakukan amal-amal yang saleh. Tapi tak berguna lagi waktu itu, ya kan? Pada waktu itu tidak berguna lagi penyesalan. Kenapa? Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Di dalam ayat yang lain dikatakan Allah, kalau ajal itu sudah tiba, la yastakhiruna sa'ah. Ya kan, tidak bisa ditunda walaupun hanya sedetik pun tidak bisa ditunda. Wala yastaqdimun, tidak juga bisa dimajukan walaupun hanya sekejap saja. Disebutkan Allah di dalam ayat berikutnya itu tadi, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda ajal itu walaupun sekejap kalau itu sudah tiba. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah itu maha teliti apa yang kita lakukan. Jadi apa kata Allah? Ya kan? Itu kan sama seperti kita mau nokoh-nokohin Allah. Ya kan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tundalah sikit ajalku ini. Maka aku akan bersedekah dan akan berbuat baik. Apa kata Allah? Kau pikir aku yang bodoh? Kan? Kau nak pikir aku bodoh? Kata Allah. Itulah di ayat yang berikutnya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah itu maha teliti. Jadi kemarin 40 tahun ku kasih samamu untuk apa, kata Allah? 50 tahun ku kasih kau melambang buana di atas duniaku. Ya kan? Ngapain aja, kata Allah. Ketika malaikat maut datang baru sibuk minta kepada Allah. Jadi Allah tidak bisa kita tokoh-tokohi. Jadi mari kita ambil momen untuk hijrah. Jadi seperti cerita yang tadi, tahun hijriah itu diambil dari momentum hijrah. Jadi seperti maknanya tadi, itu hijrah berarti ada perubahan. Ayo kita niatkan sama-sama. Kita camkan di dalam hati kita bersama, semua kita yang ada di sini. Mulai hari ini kita camkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dunia ini sudah jelas, sudah terpisah, ada yang hak, ada yang batil. Kan? Ada yang benar, ada yang salah. Ada hitam, ada putih. Ada hitam, ada putih. Fase kita sebagai manusia, kita dilahirkan di atas muka bumi Allah ini melewati beberapa fase. Dari pertama orang tua kita mengandung, kemudian ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sebenarnya kita sudah mengenal Allah dari dalam kandungan. Masih di dalam kandungan kita sudah mengenal Allah. Kenapa seperti itu? Karena Allah sudah bertanya kepada kita ketika ruh itu ditiupkan, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu, kata Allah. Kita sudah bersyahadat, sudah mengakui. Qalu, kata Allah semuanya, bala syahidna. Ya, bala itu kalau di dalam bahasa Arab itu di atas na'am, pengakuannya. Bala, benar. Bala syahidna, benar, kami sudah menyaksikannya. Tetapi ketika kita lahir di muka bumi Allah ini, kita kembali lupa. Kita kembali tidak mengenal Allah. Kita kembali tidak ma'rifat kepada Allah. Makanya kita harus dibimbing, kan? Dibimbing oleh guru kita. Untuk apa? Untuk ma'rifat kepada Allah. Kita lahir umur 1 tahun, 2 tahun kita belajar merangkak, terus besar sampai 3 tahun, sampai 4 tahun. Kita dilarang, awas, kata orang tua kita, jangan situ nak, nanti jatuh, sakit. Masih diajarkan mana yang hitam, mana yang putih. Maka kita lewati fase yang pertama yang namanya mumayyiz. Mumayyiz itu kurang lebih di umur 4 atau 5 tahun. Jadi anak-anak kita, ya kan, kalau masih di bawah umur 5 tahun jangan dibentak, jangan kita marahi. Kenapa? Karena belum tahu dia membedakan mana yang putih, mana yang hitam, mana yang benar, mana yang salah. Ya kan? Belum tahu dia kalau jatuh itu sakit, belum tahu. Itu namanya belum mumayyiz. Itu fase yang pertama. Kemudian terus di umur 5 tahun kita sudah bisa membedakan mana yang hitam, mana yang putih. Ya kan? Anak-anak kita kalau udah di umur di atas 5 tahun, itu biasanya dia sudah mulai mengerti. Kalau dulu harus kita kasih tahu dulu, awas, jangan di situ nanti jatuh. Nah, kalau sekarang dia sudah mulai mengerti. Dia nggak main pisau karena takut luka. Ya kan? Dan lain sebagainya. Terus kita bertambah usia kita. Sampailah kita yaitu di usia baligh. Di usia baligh. Di usia baligh laki-laki atau balighah perempuan, disitulah kita baru dibebankan tanggung jawab. Disitulah kita baru dibebankan yaitu kewajiban-kewajiban oleh agama kita, itu agama Islam. Nah, hari ini kalaulah kita sudah berumur seperti ini sekarang, tidak juga merasa beban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa kita berkewajiban yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita masih merasa diri kita masih mumayyiz. Betul Bapak? Nanti kita masih merasa diri kita mumayyiz. Karena orang yang tidak ditimpakan hukum itu hanya beberapa saja. As-sabiyatu hatta yakhtalif, kata Rasulullah. Anak-anak yang masih bayi hatta yakhtalif, sampai dia berakal, sampai akil baligh. Ya kan? Al-majnun hatta yasih, orang gila. Ya kan? Sampai dia sembuh dari gilanya, orang yang tidak waras. Itu tidak dibebankan hukum. Ya kan? Nah, berarti kalau kita tidak menyadari bahwasanya syariat Allah itu, tidak merasa kita bahwasanya itu kewajiban untuk kita, berarti kita salah satu dari orang itu. Coba kalau tidak baik,
orang tidak waras atau ODGJ, ya kan, orang dengan gangguan jiwa. Jadi maka oleh sebab itu kita ambil momen hijrah ini. Inilah kita sebagai umat Islam, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya kan, kata tawa di situ di dalam bahasa Arab itu bermakna saling. Kita saling mengingatkan, saling memberitahu, saling memberi nasihat. Itulah kita sebagai umat Islam. Kita umat Islam termasuk umat yang paling beruntung. Kenapa? Setiap momen kita diingatkan. Laki-laki setiap Jumat diingatkan oleh khatib, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau wafat, engkau meninggal, yaitu dalam keadaan tidak Islam. Laki-laki diingatkan setiap saat, setiap pekan, setiap Jumat diingatkan. Belum lagi ditambah dengan momen-momen yang lain. Kalau kita di sini di kampung ada lagi momen, biasanya orang pesta juga diundang penceramah. Sunat Rasul juga diundang penceramah. Di dalam acara-acara yang lain, Isra Mi'raj, Maulid dan lain sebagainya. Diundang penceramah untuk apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Supaya apa? Supaya saling mengingatkan, supaya saling memberi pelajaran. Agar apa? Agar kita selalu diingatkan. Jadi maka kita beruntung, umat yang paling beruntung itu kita, umat Islam. Karena terus dan menerus selalu diingatkan. Jadi pada momen ini momen hijrah. Makanya ini saya ajak kita semua, jangan lalai, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ada hak, ada yang batil. Sekarang di era yang modern seperti sekarang, semuanya itu sudah dikonsep oleh manusia. Karena ini era konseptual. Ya kan, kita sudah melewati beberapa era. Kita pernah melewati era agraria. Kita pernah era agraris zaman dulu, berapa ribu tahun yang lalu. Kita sudah melewati era yaitu industri. Kita sudah melewati era informasi. Dan hari ini kita sudah berada di era konseptual. Sekalipun era informasi itu masih terbawa sampai sekarang. Jadi era konseptual, semua sekarang konsep. Apa yang kita lihat sekarang, yang dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang itu semuanya konsep. Teknologi-teknologi yang sekarang kita lihat itu semuanya konsep. Bahkan konsep itu bukan hanya untuk industri, bukan hanya untuk teknologi semata, tetapi konsep itu juga, ya kan, sekarang ini banyak konsep untuk kepribadian manusia itu sendiri. Banyak sekarang. Jadi kalau orang ingin sukses, ingin kaya, ingin banyak duit, sekarang sudah ada konsepnya. Kalau mendidik anak, ya kan? Kalau mendidik anak ingin lebih baik, ingin mau jadi apa anaknya, sekarang sudah ada konsepnya. Ya kan? Kalau ingin, ya kan, punya karakter yang lebih baik, sekarang sudah ada konsepnya. Semua sudah ada konsepnya. Namanya NLP. Kepanjangannya Neuro, ya kan, Linguistic Programming. Neuro artinya saraf, linguistik artinya bahasa, programming artinya program. Itulah yang dikatakan konsep sekarang di konsep-konsep modern saat ini. Banyak konsep. Kalau kita ingin sukses, ingin jadi orang kaya, tinggal cari aja NLP jadi orang sukses. Coba cari di YouTube, di Google, banyak. Jadi kita tinggal melaksanakan itu saja, insya Allah bisa menjadi orang kaya dengan ikhtiar kita. Jadi apa yang perlu kita ambil dari situ? Ternyata untuk dekat dengan Allah pun itu ada konsepnya. Di era modern
kita itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya self, spiritual, emotional, freedom technique. Itu di era modern. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para masyaikh kita, para guru-guru kita dulu yang terdahulu, bahkan di zamannya Syekh Bahauddin Naqsabandi itu sudah membuat NLP. Hanya saja waktu itu namanya bukan NLP. Sudah membuat NLP, sudah membuat metode, sudah membuat cara. Untuk apa? Cara untuk apa? Untuk takarrub kepada Allah, untuk ma'rifatullah yang bernama Tarekat Naqsabandi. Tarekat Naqsabandi. Tarekat itu kalau kita kasih istilah modern itu namanya NLP juga. Dengan rentetan kajian-kajiannya. Ya kan? Dengan rentetan kajiannya dari tahap awal, menengah sampai tahap lanjutannya. Ya kan? Kenapa tidak diajarkan oleh guru kita langsung terus yang paling akhir terus? Karena apa? Karena semuanya itu berproses. Nah, itulah metode. Jadi ini jangan kita sia-siakan, sederhana sekali. Kalau kita ingin menjadi orang baik, kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin taqarrub ila Allah, kalau kita ingin ma'rifatullah, ingin mengenal Allah lebih lagi daripada sebelum-sebelumnya, maka tinggal kita ikuti saja. Yang paling dekat yaitu tekniknya, metodenya adalah bertarekat. Mudah-mudahan pada hari ini yang belum mengambil tarekat, ambil secepatnya. Jangan ditunggu lama-lama lagi. Yang selama ini kita hanya mengenal Allah dari sisi namanya saja. Kita lihat tulisan Allah, kita kenal ya itu tulisan Allah. Itu berarti tauhid asma. Kita baru mengenal namanya saja. Kemudian nanti kita dibimbing lagi oleh guru-guru kita. Dibimbing terus kita dikenalkan oleh Allah. Dari nama kita sudah mulai kenal dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah terus kita dikenalkan kepada Allah sampai nanti ke tauhid zat. Tauhid zat, kita betul-betul kenal Allah. Jadi mulai dari sekarang. Sholat itu terasa capek, perintah-perintah Allah itu terasa capek melaksanakannya karena kita tidak kenal Allah. Ya kan, kenapa tugas-tugas di kantor kita melaksanakannya cepat? Ya kan, misal sekdes, ya karena ada kepala desa. Ya kan, kalau tidak cepat-cepat dilaksanakan nanti sekdes bisa diganti. Nah, kenapa? Karena ada langsung sekarang ma'rifat, karena dia kenal langsung ada sekdesnya di sini. Makanya cepat dia melaksanakannya. Nikmatnya apa? Honor. Iya kan? Nikmatnya apa? Honornya. Kenapa dia laksanakannya? Karena honornya, salarinya. Kita di dalam Islam karena pahalanya. Itu bagi secara syariat. Tetapi bagi kita orang-orang tarekat, iya kan? Kita melaksanakan perintah Allah itu bukan lagi karena pahalanya, tapi semata-mata karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan amalan bukan karena ingin dilihat orang. Kita melaksanakan amalan sholat bukan ingin masuk surga. Kita meninggalkannya juga bukan karena takut neraka, tapi semata-mata karena ridha Allah. Seperti apapun kita, kalau Allah ridha, kalau dia mau taruh di mana pun kita bisa. Kan? Mau taruh di surga, mau taruh di neraka itu bebas, terserah Allah. Itu kehendak Allah. Bebas, terserah Allah. Jadi oleh sebab itu, maka kita susunlah langkah dari sekarang. Insyaallah
Allah mudah-mudahan saya berdoa ada kesempatan ini setelah kita acara tabligh akbar dan tawajuh akbar ini, ya kan, khususnya Tanto Bidang Teluk Rubiang dan juga jamaah-jamaah yang datang dari luar yang belum bertarekat, insya Allah mudah-mudahan nanti malam langsung lapor sama Abu Asra supaya bisa diambil baiatnya. Ini momentum Bapak Ibu, ya kan, ambil momentum ini secepatnya, ambil momentum hijrah ini secepatnya, ya kan. Kalau ini luar biasa, kalau kita masuk tarekat sekarang itu dapat momentum hijrahnya itu dapat. Jadi kita camkan terus di hati kita, saya ingin bertaubat, saya ingin berubah. Jadi mudah-mudahan nanti malam bisa baiat pasar, ya, baiat pasar bisa sekaligus terus 50 orang atau 80 orang atau 100 orang. Ambil terus baiat, jangan berlama-lama lagi, jangan berlama-lama lagi, ambil, rasakan nikmatnya, rasakan nikmatnya. Betapa nikmatnya kalau kita dekat dengan Allah yang selama ini banyak hati kita gundah gulana, ya kan. Kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah, semuanya akan lebih tenang. Itu janji Allah di dalam Al-Quran yang saya sebutkan pertama tadi, wa may yuhajir fi sabilillah yajid muraghaman katsiratan wa sa'atan. Pertama sekali yang kita dapat ketika kita hijrah, ketika kita melangkah bertaubat, pertama sekali yang kita rasakan adalah ketenangan. Ketenangan. Kalau tidak percaya, coba saja. Ketenangan. Itu jaminan dari Allah. Dalam Al-Quran disebutkan ketenangan. Yang pertama kali kita rasakan ketika kita melangkahkan kaki untuk bertaubat, untuk hijrah, adalah itulah ketenangan jiwa yang paling pertama kali kita rasakan. Insya Allah kita buktikan nanti malam, daftar terus nama Abu Asra, baiat terus nanti malam. Mungkin kalau ke tempat saya Kuala Baru mungkin jauh, ya kan? Karena Abu Asra sudah kita berikan izin, beliau bisa melaksanakannya. Jadi di sini aja, lebih bagus. Jadi itulah bapak-bapak, ibu-ibu, karena waktu kita juga terbatas. Ini juga sudah setengah 12, setengah 1. Sebentar lagi juga kita akan melaksanakan sholat zuhur. Kemudian sholat zuhur kita laksanakan tawajuh akbar, tawajuh bersama. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang salah, saya juga mohon maaf kepada kita semua. Walau seperti apapun, saya tetap manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, dan kurang maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.